Indonesia itu dari awal langsung NKRI. Tapi, tahukah kamu, Indonesia pernah berubah jadi negara federal? Bahkan dalam waktu singkat, bentuk pemerintahan Indonesia berubah-ubah karena tekanan politik dan konflik internasional. Kita mulai dari tahun 1945. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelahnya, UUD 1945 disahkan. Dan Indonesia resmi berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem presidensial. Artinya, dari awal cita-cita pendiri bangsa sudah jelas. Indonesia adalah satu, bukan gabungan negara-negara kecil. Tokoh Indonesia yang mengusulkan bentuk negara federal ini adalah Muhammad Hatta. Beliau melihat saat itu negara-negara besar seperti Amerika dan Uni Soviet bentuknya federal, dan juga mengingat kondisi Indonesia yang beragam. Tapi tekanan Belanda juga besar agar Indonesia berbentuk federal. Federalisme di Indonesia pernah diterapkan pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara Indonesia adalah serikat atau federasi, yang terdiri dari 15 negara bagian. Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar, yakni Indonesia, PFO, dan Belanda. Namun, tidak bagi sebagian besar nasionalis lainnya yang tidak sepakat dengan bentuk negara federal ini. Akhirnya, mayoritas orang Indonesia menentang sistem federal yang dihasilkan dari konferensi meja bundar. Alasan utamanya adalah bahwa sistem ini dikaitkan dengan warisan kolonialisme. Alasan lain adalah termasuk perasaan bahwa negara federal tidak memiliki kohesi dan berpotensi menyebabkan pemisahan negara, serta pihak Indonesia yang menerimanya sebagai taktik jangka pendek. Ini bukan pilihan rakyat, tapi hasil tekanan politik dan diplomasi internasional. RIS punya sistem pemerintahan parlementer. Soekarno menjadi Presiden RIS, tapi kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Masalahnya, banyak rakyat dan daerah menolak negara federal ini. Mereka menganggap negara bagian hanyalah negara boneka, bentukan Belanda. Satu persatu negara bagian membubarkan diri, dan pada 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi, RIS resmi dibubarkan. Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kali ini dengan sistem parlementer berdasarkan UUD sementara 1950. Setelah itu Indonesia tetap NKRI, tapi sistem pemerintahannya terus berubah. Tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan kembali ke UUD 1945, lalu masuk era Orde Baru di bawah Soeharto. Dan sejak 1998, Indonesia memasuki era reformasi, dengan sistem presidensial yang diperkuat lewat amandemen UUD 1945. Jadi, meskipun sistem pemerintahan Indonesia pernah berubah-ubah, satu hal yang tidak pernah benar-benar ditinggalkan adalah Indonesia sebagai negara kesatuan. Konten ini dibuat untuk tujuan edukasi. Jika ada kekeliruan, silahkan koreksi di kolom komentar secara santun. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, follow, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita penting lainnya.